Perkenalkan, nama saya Samuel Silalahi dari program studi Teknologi Hasil Pertanian kelas Indralaya dengan NIM 0503 128 2025 058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 9 mengenai memberi urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Poin-poin yang akan saya jelaskan antara lain: pengertian ketahanan nasional, wajah ketahanan nasional Indonesia, dimensi ketahanan nasional berlapis, urgensi dan esensi ketahanan nasional, pengertian bela negara, urgensi dan esensi bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang akan datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan satu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang akan dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal daripada kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigit, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin keberlangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai suatu pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, atau tangguhnya dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah satu ahli ketahanan nasional Indonesia, Surya Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada Astagastra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagastra yang bersifatnya integral komprehensif. Dimensi ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional, sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi yang kokoh dan tangguh dalam sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan dan lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan individu, berlanjut kepada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan
akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing sesuai dengan unsur ketahanan nasional model Indonesia yang terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri daripada Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut terdapat dalam 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu gatra letak dan kondisi geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek sosial yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan, dan keamanan. Pengertian bela negara. Istilah bela negara dapat ditemukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha warga negara untuk mewujudkan ketahanan. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik, militer, maupun bela negara secara non-fisik atau non-militer dalam negeri maupun luar negeri. Urgensi dan esensi bela negara. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Negara Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran, dan terdiri dari unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, Mitra Babinsa, organisasi kemasyarakat pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain, dan mempunyai fungsi yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal tersebut, dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa,
dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara satu, mengikuti pendidikan kewarganegaraan melalui jalur formal maupun non formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus terhadap lingkungan sekitar dengan menanam dan memelihara dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing. Yang terakhir, membayar pajak dan distribusi yang berfungsi sebagai pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih telah menonton.